Selamat malam, Bu Eva. Perkenalkan, nama saya Daud Jati Wicaksono, absen 14 dari 11/7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan siklus terbentuknya urin. Siklus terbentuknya urin itu terjadi pada ginjal, yaitu nefron ginjal. Nah, pembentukan urin ini sampai sampai bisa dikeluarkan itu memiliki 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, pada ketiga proses ini memiliki perbedaan. Nah, mulai dari yang pertama banget, yaitu filtrasi. Nah, seperti namanya, filtrasi ini tuh menyaring darah dan protein, karena itu hal yang dibutuhkan tubuh, dan hampir tidak dapat keluar bersama urin, karena jika dapat keluar bersama urin itu ada suatu penyakit. Nah, pada filtrasi ini terjadi di glomerulus. Lalu pada tahap ini tuh menghasilkan urin primer yang memiliki kandungan air, gula, asam amino, garam, atau ion anorganik. Nah, itu baru proses pertama. Lanjut proses kedua. Proses kedua itu adalah reabsorpsi. Reabsorpsi itu gampangannya penyerapan kembali urin primer yang telah diolah pada proses filtrasi. Nah, ini diolah untuk kedua kalinya karena untuk menyerap zat-zat kembali yang masih diperlukan tubuh, seperti glukosa dan asam amino. Nah, proses ini tuh terjadi di tubulus contortus proximal. Nah, atau biasa kita singkat yaitu TKP. Nah, pada proses ini menghasilkan urin sekunder yang mengandung sisa nutrisi atau limbah nitrogen, urea, dan air. Lanjut pada proses ketiga atau proses terakhir. Nah, proses terakhir yaitu namanya augmentasi. Augmentasi ini adalah proses pengendapan dari proses urin sebelumnya, dari filtrasi terus ke reabsorpsi, lalu yang terakhir ini augmentasi. Augmentasi itu pengendapan urin. Pengendapan zat-zat yang sudah diperlukan oleh tubuh. Proses ini juga terjadi di tubulus distal. Nah, tubulus contortus distal. Ini tuh tempat untuk mengendapkan atau sisa proses dari yang tadi. Nah, proses ini tuh menghasilkan urin sejati atau urin yang sudah bisa sudah kita siap buang lah, karena urin ini sudah terproses sedemikian rupa agar semua zat yang di dalam tubuh kita itu optimal. Nah, pada urin sejati ini memiliki kandungan yaitu urea, asam urin, amonia, dan zat-zat berlebih pada darah. Kayak kalau kita minum vitamin tapi vitaminnya
berlebihan atau overdosis itu nanti dibuangnya lewat urin. Terus selain vitamin itu ada obat-obat, seperti kalau kita lagi sakit itu, makanya kita itu tidak boleh minum obat berlebihan karena dapat merusak ginjal kita yang yaitu tempat untuk pengolahan urin. Nah, terus di urin sejati ini ada yang namanya garam mineral. Nah, setelah melalui proses ini, urin itu sudah apa ya namanya, siap untuk dikeluarkan, sudah siap dibuang. Nah, ya sudah, sekian, terima kasih.